Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman, halo Sobat PAUD. Dalam kesempatan ini saya akan berbagi materi mengenai inklusi dan pendidikan anak berkebutuhan khusus. Namun sebelumnya perkenankan saya untuk memperkenalkan diri terlebih dahulu. Perkenalkan, nama saya Nurfatirunisa. Saya merupakan salah satu mahasiswa program studi pendidikan anak usia dini, program Pascasarjana Universitas Negeri Makassar. Oke. Nah, adapun tujuan dari pembuatan proyek ini adalah untuk memenuhi tugas dalam mata kuliah pengembangan kurikulum PAUD. Nah, pertama-tama mungkin kita akan membahas mengenai apa sih itu anak berkebutuhan khusus. Bagaimana sih yang dikatakan anak berkebutuhan khusus? Begitupun inklusi. Bagaimana sih itu inklusi dan bagaimana pembuatan kurikulum yang berbentuk inklusi tersebut. Jadi anak berkebutuhan khusus ini adalah anak yang memiliki kelainan, baik itu dari segi emosinya, mental, fisik, maupun sosialnya, atau gabungan antara kelainan-kelainan tersebut yang bersifat sedemikian rupa sehingga membuat anak tersebut memerlukan pendidikan khusus. Nah, disinilah dasar atau cikal bakal lahirnya pendidikan inklusi itu sendiri. Selanjutnya kita akan membahas mengenai ragam anak berkebutuhan khusus. Jadi ABK ini ada banyak ragamnya, macamnya, dari anak yang tunanetra, tunawicara, tunarungu, tunagrahita, dan bahkan anak yang memiliki bakat istimewa juga dapat dikatakan anak berkebutuhan khusus. Nah, yang pertama itu ada tunanetra. Nah, tunanetra ini adalah istilah yang digunakan untuk orang yang memiliki gangguan atau hambatan pada penglihatannya. Nah, anak tunanetra ini terbagi menjadi dua, ada yang total blind dan ada yang low vision. Jadi total blind ini ditandai dengan tidak dapat melihat sama sekali. Kemudian kalau low vision ini ditandai dengan kerabunan, seperti itu. Selanjutnya ada tunarungu. Jadi tunarungu ini adalah istilah yang digunakan untuk anak yang memiliki gangguan pada pendengarannya. Nah, tunarungu ini dapat dibagi menjadi dua, ada yang tuli dan ada yang kurang dengar. Nah, keadaan tuli ini ditandai dengan sudah tidak bisa lagi dibantu dengan alat pendengaran. Jadi sudah tidak bisa mendengar sama sekali. Kemudian kalau kurang dengar ini ditandai dengan keadaan yang masih bisa dibantu dengan alat pendengaran. Seperti itu. Kemudian selanjutnya ada tunawicara. Nah, tunawicara ini adalah istilah yang digunakan untuk seseorang yang memiliki gangguan bicara. Nah, hal-hal yang menyebabkan gangguan bicara ini diantaranya adalah adanya gangguan pada organ-organ berbicaranya itu sendiri, itu seperti pita suara, rongga mulut, langit-langit, dan organ-organ lainnya. Kemudian selanjutnya ada tunagrahita. Jadi tunagrahita ini adalah anak yang memiliki kecerdasan atau intelijensi di bawah rata-rata. Biasa kita sebut dengan anak dengan keterbelakangan mental atau retardasi mental, seperti itu. Kemudian selanjutnya ada anak dengan bakat istimewa. Nah, anak dengan bakat istimewa ini biasa ditandai dengan intelijensi atau IQ yang berada di atas 130, seperti itu. Nah, selanjutnya kita telah mengetahui bahwa anak berkebutuhan khusus memerlukan pendidikan inklusi. Nah, yang menjadi pertanyaan, apa sih inklusi itu? Nah, sebelum membahas lebih lanjut mengenai inklusi, ada baiknya kita membahas mengenai sejarah kenapa inklusi itu bisa ada. Nah, inklusi ini pertama kali
digaungkan pada suatu konferensi internasional di Spanyol pada tahun 1994. Nah, dalam konferensi ini kemudian menghasilkan suatu pernyataan yang sangat fenomenal bagi kaum disabilitas, yaitu pernyataan Salamanca. Nah, kurang lebih bunyi pernyataan tersebut adalah selama memungkinkan, semua anak seyogyanya belajar bersama-sama tanpa memandang kesulitan ataupun perbedaan yang mungkin ada pada mereka. Nah, jadi dalam pernyataan ini itu menyiratkan education for all. Jadi semua anak itu berhak untuk mendapatkan pendidikan. Nah, di Indonesia sendiri, pendidikan untuk anak berkebutuhan khusus ini sudah difasilitasi oleh pemerintah yang diatur dalam Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2010 tentang pengelolaan dan penyelenggaraan pendidikan, Pasal 132, yaitu pendidikan khusus bagi peserta didik berkelainan pada jalur formal diselenggarakan melalui pendidikan anak usia dini, satuan pendidikan dasar, dan pendidikan menengah. Adapun yang menyangkut inklusi itu sendiri diatur dalam Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 146 Tahun 2014 tentang kurikulum PAUD, dan juga diatur dalam Peraturan Presiden Nomor 60 Tahun 2013 tentang pengembangan PAUD holistik integratif. Jadi dalam pasal tersebut menjelaskan bagaimana pelayanan lembaga pendidikan yang non-diskriminatif, di mana seluruh anak usia dini mendapatkan pelayanan tanpa terkecuali termasuk ABK atau anak berkebutuhan khusus. Nah, jadi inklusi ini adalah suatu konsep pendidikan yang menyediakan pendidikan yang adil dan efektif bagi siapapun, tidak melihat ras, bahasa, lokasi geografis, disabilitas, dan hal-hal lainnya. Nah, konsep ini memfasilitasi pengelompokan yang heterogen atau sama semua, seperti itu. Nah, teman-teman selanjutnya bisa melihat bagaimana keadaan atau situasi dan kondisi dari kelas inklusi itu sendiri, dimana kita lihat sama-sama ya, baik itu anak yang berkebutuhan khusus dan anak reguler itu berkumpul bersama menerima pelajaran dari para pendidik. Nah, selanjutnya kita akan membahas mengenai bagaimana sih cara menyusun kurikulum dalam pendidikan inklusi. Nah, yang paling pertama yang harus kita perhatikan yaitu identifikasi anak berkebutuhan khusus. Nah, tujuan dari proses identifikasi ini adalah untuk melakukan penjaringan ragam anak berkebutuhan khusus. Tentu beda anak beda kebutuhan ya. Nah, tujuan dari identifikasi ini adalah agar dapat lebih memaksimalkan pemberian pembelajarannya nanti seperti itu. Kemudian langkah selanjutnya itu adalah asesmen. Nah, asesmen ini dilakukan itu dengan cara mengumpulkan informasi baik itu dari guru maupun orang tua. Nah, tujuan dari asesmen ini adalah untuk memahami keunggulan dan hambatan yang dialami anak berkebutuhan khusus. Seperti itu. Jadi setiap telah diberikan suatu pembelajaran, nah nanti akan dilakukan asesmen yang selalu berkelanjutan agar mengetahui hambatan-hambatan yang dirasakan anak dan solusi-solusi yang dapat diberikan, seperti itu. Nah, tahap yang ketiga yaitu tahap penyusunan PPI dan RPPH. Nah, PPI ini adalah program pembelajaran individual, sedangkan RPPH ini adalah rencana pelaksanaan pembelajaran harian. Jadi, proses penyusunan ini
itu dilakukan berdasarkan hasil identifikasi yang telah dilakukan. Kemudian tidak lupa disusun berdasarkan kebutuhan anak, kebutuhan khusus juga, seperti itu. Kemudian selanjutnya yang keempat itu adalah implementasi dari kurikulum PAUD inklusi itu sendiri. Jadi jadi guru ini tidak terlepas ya dari perannya membersamai anak-anak ini. Tentu tidak lupa selalu melakukan evaluasi setiap harinya untuk memberikan pembelajaran yang maksimal untuk anak berkebutuhan khusus, seperti itu. Baik, itulah tadi sedikit berbagi materi mengenai inklusi dan pendidikan anak berkebutuhan khusus. Tentu kita dapat menyimpulkan bahwa pendidikan inklusi ini tidak lain menyiratkan maksud bahwa kita harus memanusiakan manusia ya. Nah, pendidikan inklusi ini diharapkan dapat menjadi pendidikan yang berkualitas baik untuk anak reguler maupun anak berkebutuhan khusus, dimana baik anak reguler itu akan terasa empatinya kepada anak berkebutuhan khusus, dan anak berkebutuhan khusus itu mampu belajar bagaimana cara bersosialisasi di lingkungan yang sebetulnya, karena kita tidak bisa menutup mata maupun telinga ya, dimana ABK ini selalu dianggap terbatas. Nah, hadirnya pendidikan inklusi ini memberikan ruang, memberikan wadah untuk ABK untuk lebih mengeksplor dirinya agar dapat menyesuaikan diri dengan kehidupan yang sebenarnya, seperti itu. Baik, terima kasih atas kesempatan yang telah diberikan. Terima kasih sudah berkenan untuk menonton. Semoga berbagi materi ini dapat memberikan manfaat bagi teman-teman sekalian. Lebih dan kurangnya mohon dimaafkan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam Sobat PAUD.